Menurutku cuaca ekstrim itu ya kayak sekarang ini, paginya itu panas banget, tapi sorenya itu udah hujan. Hujannya nggak hujan biasa lagi, hujan deras. Menurutku sih cuaca ekstrim itu ya kayak anomali cuaca kayak gini, paginya panas, sorenya udah hujan deras, malamnya nanti bisa aja kita kedinginan loh. Kalau cuaca ekstrim itu perubahan cuaca tuh yang nggak menentu, kadang panas, kadang dingin gitu. Kalau cuaca ekstrim itu yang ya cuaca yang nggak bisa diduga gitulah. Itu entah itu cuaca itu musim kemarau atau musim hujan, nggak tahu. Tapi di situ cuacanya juga aneh gitu loh. Kalau hujan ya sertai angin kencang atau yang lain gitulah. Maka sekarang ini ekstrimnya dapat dibilang udah ekstrim banget ya, kayak mainstream gitu. Masalahnya apa? Paginya itu bisa kulitku aja bisa sampai hitam kayak gini karena siangnya panas banget, tapi malamnya bisa dingin banget. Makanya aku sekarang kecil, dulu aku kan gede, sekarang udah kayak gini deh, cuacanya sulit diduga, udah beda banget pokoknya. Kalau cuaca saat ini sih nggak menentu ya Mbak ya, kadang kalau pagi-pagi itu kadang tuh dingin banget, tapi kalau pas siang itu panas banget, nanti malamnya itu biasanya hujan kayak gitu. Kalau sekarang mungkin sekarang udah zamannya beda, jadi ekstrim banget. Karena kemarin saja ada hujan itu disertai angin kenceng banget dan motor temenku yang diparkir itu kena kedatuan pohon. Sampai begitu loh. Menurutku harga BBM sekarang ini dapat dibilang nggak mahal ya. Karena apa? Karena aku masih mampu membelinya. Bukannya sombong sih, tapi kan kita ikut kontribusi dalam pendapatan nasional juga. Jadi menurutku ya belum terlalu mahal sih, karena aku masih mampu membelinya. Ya kalau harga BBM saat ini sih masih terjangkau Mbak, daripada dulu mau dinaikkan berapa 4.000 ya, kan ini cuma dinaikkan 2.000. Kalau menurutku harga BBM sekarang sih masih dibilang biasa sih kalau bagi saya. Tapi kalau bagi teman-teman kadang itu mahal. Dampak harga BBM sekarang ini bagiku sih tidak berdampak signifikan ya. Karena apa? Karena uang saku diberikan oleh mamaku masih mampu buat belinya. Gitu ya menurutku sih. Terus kalau yang mungkin buat kaum petani itu yang mahal, karena kan solarnya itu buat store-nya itu Mbak, kan juga kasihan. Terus otomatis kan kalau harga inputnya mahal, otomatis kan outputnya juga mahal, itu dampaknya juga buat kita seperti itu. Kalau dampak buat aku ya mungkin karena saya anak kos, jadi kalau beli bebek itu lebih suka saya beli nasi gitu, karena jatahnya kan 5.000 kalau nasi. Kalau bebek itu 6.000 setengah, itu mahal. Ya, solusi dari cuaca ekstrim sama harga BBM yang terlalu mahal bagi segelintir orang itu ya kita coba buat itu aja deh, kita harus bagi diri aja apa kita udah lakuin buat lingkungan kita, sehingga kedepannya kejadian kayak gini. Kalau buat mengatasi cuaca ekstrim itu, kalau buat kita mahasiswa, kita bisa mengurangi polusi. Jadi kita ke kampus naik sepeda kayak gitu. Terus juga mengurangi sampah-sampah yang kita keluarkan. Atau kita juga bisa melakukan daur ulang sampah-sampah tersebut. Contohnya seperti ini, tas yang saya gunakan ini juga dari olahan plastik-plastik bekas seperti itu. Kalau permasalahannya, kalau solusi saya sendiri belum menemukan sih. Mungkin kita perlu berhemat aja, hemat BBM. Mungkin kita nanti bisa naik kendaraan umum atau yang lain, atau nebeng mungkin bisa. Hah? Apa? Karpet ya? Apaan sih karpet? Nggak tahu. Wah, apa itu Mbak? Saya nggak tahu itu, maaf ya. KRLP apa ya, saya nggak tahu. Maaf. KRPL adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dapat
mengatasi masalah pangan masyarakat karena mampu meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga dengan adanya program KRPL juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah cuaca ekstrim yang terjadi pada saat ini dan juga dapat mengatasi masalah kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Pemanfaatan pekarangan rumah ini dapat menjaga kelestarian alam, sehingga suasana di rumah terasa lebih asri dan sejuk, serta mampu menghemat belanja masyarakat karena mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar karena beberapa kebutuhan sudah dapat terpenuhi dari hasil program KRPL ini. Rumah Pangan Lestari atau yang biasa disebut RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana. RPL menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Bila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun atau kampung, desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip pangan lestari dapat disebut juga kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. KRPL mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Pekarangan lingkungan dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman hortikultura seperti cabai, I got dollars, could you imagine? They giving love to an independent woman. I'm VIP, so they can see me. I be like, damn, now they're trying to hit on me. But I just do it, me don't care about them. It's like I'm on a cloud, me don't care about them. I got it from my mama, I thank her every day they keep their eyes on me. I got it made, he know that, he probably have no chance, but he keep looking for that day that he can get a little dry, a little dry. Looking at my Coke bottle, I see you looking at my Coke bottle. I got that bouncing, cut me like a rubber band. I got that bouncing, cut me like a rubber band. I see you looking at my Coke bottle. I see you looking at my Coke bottle. I got that bouncing, cut me like a rubber band. I got that bouncing, cut me like a rubber band. You pop it like a rubber band on the tip of me. You drop it to the floor, then bring it back to me. terong, tomat, pare, bayam, kangkung, dan sawi Jepang. KRPL merupakan program yang sederhana, namun manfaatnya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat.